Ampuh Mas Bro, rakitan saya alat anti petir sangat membantu untuk mengamankan alat elektronik ya. Kebetulan tadi malam ada kilat petir ya 2 kali sangat besar di tempat saya. Dan ada pelanggan saya wifi 2 orang, wifi-nya mati. Setelah saya cek ternyata anti petir saya berjalan dengan normal, ampuh sekali. Dengan modal kapasitor aja ya. Lebih sensitif untuk membelokkan petir daripada arrestor atau varistor ya, seperti ini yang ada di TV-TV ya. Ini kurang peka ini. Cara kerjanya sudah saya praktekkan di video sebelumnya ya. Ini saya ceritakan ya. Kemarin itu ada 2 orang, 2 pelanggan saya wifi, adaptornya mati semua. Dan setelah saya cabut, yang adaptor pertama saya cabut, saya nyalakan lagi, tiba-tiba normal lagi. Akhirnya nggak jadi ya. Ternyata kapasitor itu bisa short kalau kena tegangan tinggi ya, bisa short. Dan setelah saya cabut, saya tancapin lagi, bisa normal lagi. Itu pelanggan wifi saya yang pertama. Dan pelanggan wifi saya yang kedua, yang ini, adaptor wifi-nya tiba-tiba mati juga. Ditemukan anti petir ini yang saya pasang ya, tiba-tiba short. Nah, saya tunjukin. Saya lebih suka sekarang kasih kapasitor ya, soalnya lebih sensitif. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, short, ini short. Jadi anti petir itu lebih sensitif dibelokkan ke netral atau ke ground. Kalau teman-teman instalasi rumahnya itu pakai ground ya, langsung dibelokkan daripada arrestor. Nah, kemarin di sini saya pasang. Adaptor ini tidak rusak. Cuma kenapa? Cuma error. Untuk bodinya nyetrum, ini groundnya nyetrum ya. Saya contohkan. Tiba-tiba nyetrum untuk groundnya, ground sekundernya. Yang awalnya sebelum kena petir itu tidak nyetrum. Dan sekarang nyetrum. Oke, saya contohkan. Oke, sambil menunggu solderan panas, saya jelaskan. Untuk nilai ya, nilainya yang saya sering gunakan itu 105J. Jangan terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar itu nanti nyetrum ya. Kalau bisa teman-teman pakai yang nilainya kecil, 104 atau 105, karena kalau dicabut itu nggak nyetrum ya, tidak menyimpan muatan, soalnya kecil untuk nilainya ya. Kalau nilai kapasitornya itu terlalu besar, itu masih menyimpan muatan, jangan dipegang ya, nanti kesetrum nanti. Ini adaptor pelanggan yang kedua juga kena ya, tapi kalau yang pelanggan satu itu tidak rusak. Setelah saya cabut untuk adaptornya, tiba-tiba nyala lagi. Nah, ternyata kapasitor ini sangat aman sekali untuk anti petir ya, bisa membelokkan petir. Ini kemarin kemarin ya, ini tadi sudah saya ganti untuk kapasitor 2 kV-nya, masih tetap nyetrum ya. Kalau tegangannya itu normal 12 volt, cuma nyetrum untuk groundnya. Saya rasa trafonya sudah mulai rusak. Saya ganti untuk 2 kV ini untuk pembatas sekunder dan primernya masih nihil ya, tidak membuahkan hasil. Saya coba untuk kasih kabel. Kemarin ada petir 2 kali jam 12 ya, sangat keras banget, seperti di atas rumah. Yang kena 2 pelanggan. Saya contohkan yang ini ya. Yang ini kalau dipasang anti petir ini, kapasitor ini ya, ini jeplak karena ini sudah short, kena petir tadi malam. Kalau sudah dilepas itu sudah tidak jeplak untuk listriknya ya. Untuk tegangannya ini masih normal. Oke, saya coba tes tegangannya. Tegangannya masih normal, cuma nyetrum groundnya ya.
Saya coba perbaiki, masih nihil. Nah, terbaca sekitar 12 volt ya, kurang lebih. Oh, nggak kelihatan. Nah, itu ya normal. Nah, saya coba untuk tes pen untuk groundnya. Ini kemarin, ini tadi pas saya perbaiki nyetrum ini. Ini ground atau main plus, main elko ya. Nah, ini tes pennya ini menyala. Itu ya. Ini yang juga yang plus, elko plus saya juga menyala. Elko main. Jadi ini kalau disentuh itu agak nyetrum sedikit-sedikit. Jadi sudah error. Akibatnya kena petir. Dan setelah saya tahu untuk keampuhannya anti petir pakai kapasitor ini, jadi saya mau kasih semua untuk adaptor 3 ini ya. Ini nanti saya tuker dengan pelanggan-pelanggan saya yang tidak ada anti petirnya, karena keampuhannya sudah terbukti di lapangan. Jadi saya mau kasih kapasitor semua ini. Kemarin ada yang tanya berapa nilai kapasitornya. Nilai kapasitornya itu bebas ya, yang penting jangan besar-besar, nanti menyimpan muatan. Kalau stikernya jadi pegang itu nyetrum. Yang paling rekomendasi ukurannya itu 104 dan 105J. Jangan terlalu besar ya. Nah, seperti itu. Ini ampuh. Jadi tujuan saya itu kenapa kasih ini ya, meskipun adaptor saya itu rusak, yang penting tidak makan router. Karena apa? Karena harga router lebih mahal daripada adaptor. Kalau adaptor paling cuma 15.000 ya. Kalau router itu mahal, sekitar 150 sampai 200. Jadi lebih sayang routernya daripada adaptor ya. Tapi cuma yang ini aja yang rusak. Tapi tegangannya masih normal. Adaptor yang satunya masih normal ya, masih sembuh kok. Jadi sempat kepikiran modemnya kena, nggak tahunya aman. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman, saya jelaskan. Saya jelaskan lagi ya, biar yang baru gabung dengan channel saya biar paham kenapa lebih sensitif. Saya contohkan lagi ya. Yang kemarin itu ada penjelasannya. Ini sudah short, saya lepas ya, saya buang. Nah, saya contohkan lagi kapasitor short itu seperti apa, biar jelas, biar nggak bingung yang pemula ya. Nah, short seperti ini sudah mentok, karena jarum ampuh saya tidak mau mentok ya, sudah error, baterainya mungkin ngedrop. Nah, ini ya, kalau kapasitor nggak drop, kalau kapasitor tidak short seperti ini. Nah, tidak ada hambatan ya. Ada 3 karena adaptornya 3 itu mau saya kasih semua biar aman dari petir ya. Oke, kita buang aja. Penjelasannya seperti ini. Ini kan ada sebuah arrestor anti petir ya, dari TV. Ini TV ya, kuning biru ini TV, yang hitam ini juga TV. Ini varistor ya, dan ini arrestor dari modem ya, modem Telkom. Ini sama aja cara kerjanya. Kenapa saya bilang lebih sensitif? Karena apa? Saya jelaskan. Kalau dikasih VCC listrik ya 220 volt AC itu bisa nyebrang. Saya contohkan biar yang punya alat-alat elektronik biar bisa merakitnya ya. Buat yang punya usaha wifi juga biar enak. Yang mau merakitnya monggo, silakan. Jadi lebih baik rumah-rumah teman-teman dikasih anti petir ya. Kalau teman-teman lebih praktis itu tidak usah adaptornya ya. Lebih praktis itu untuk
ininya apa namanya, terminalnya dikasih kapasitor ya. Jadi manfaatnya itu ada 4, tidak cuma adaptor langsung dikasih ya, atau bisa juga dari stiker ini. Dalamannya itu dibongkar. Punya saya itu saya pasangin semua ya, dari terminal sampai colokannya itu saya kasih semua sekarang, karena saya sudah membuktikan di lapangan ya kasusnya kemarin. Seperti ini teman-teman, saya contohkan lagi ya. Saya contohkan lagi. Kenapa saya bilang lebih sensitif? Karena tegangannya itu nyebrang daripada anti petir varistor. Nah, saya ukur ya. Saya ukur di ujung kapasitor ini. Nah, tegangannya mau nyebrang ya. Terbaca 198 karena di rumah saya ngedrop. Saya colokin tanpa adaptor di terminal. Di terminal juga sama, 190-an. Karena di daerah saya itu kalau malam tuh ngedrop ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mengukurnya di ujung ya, di ujung kapasitor ini. Nah, tegangannya itu nyebrang. Jadi kalau misalkan ada petir, itu langsung dilempar ke netral atau ke ground. Itu cara kerjanya untuk kapasitor ini ya. Dan untuk arrestor ini, varistor ya atau arrestor ya. Saya juga coba. Ini nyebrangnya itu nggak terlalu sensitif teman-teman ya. Cuma terbaca sekitar berapa kemarin tuh? 10 volt ke atas. Jadi tegangannya itu nggak sensitif. Nah, saya coba mengukurnya itu di ujungnya, jangan di kabelnya ya. Nyebrangnya itu berapa? Nah, itu nyebrangnya ya. Cuma 50-an, 50 volt. Nyebrangnya itu kurang sensitif. Oke, mudah-mudahan paham ya buat teman-teman di rumah. Oke, saya persingkat waktu, sudah pasang semua ya. Nah, itu saya double varistor dan kapasitor. Tidak sebegitu kelihatan ya. Dan yang ini tadi saya double, ini bawaan kapasitor, bawaan dari adaptor ya. Saya double dengan kapasitor. Dan yang ini juga. Yang ini sudah ada dari adaptor ya, varistornya sudah ada. Cuma saya double karena lebih sensitif kapasitor ya. Dan yang ini adaptor yang ini tadi merek apa ini, tidak ada varistornya, tidak ada apa-apa, kosong. Saya kasih double dengan varistor TV dan kapasitor. Nah, pemasangannya seperti ini, di double. Oke. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Cara membuat anti petir cuma modal Rp500, beli di toko atau online sudah mengamankan alat elektronik kita di rumah ya.